Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual tentang teori dan motivasi belajar. Disusun oleh kelompok 4, yaitu Binti Neng Tutilkoniah, kemudian Husnur Rodiatul Sadiyah, Novi Wardatun Nabilah, dan Rizky Nur Wijayanti. Topik pembahasan pada materi kali ini adalah penerapan teori belajar, yaitu terdiri atas teori behaviorisme, teori sosial kognitivisme, teori konstruktivisme, kemudian model-model pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme. Selanjutnya yaitu rencana dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pembahasan pertama yaitu penerapan teori belajar. Teori belajar dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa belajar itu ditujukan dengan adanya perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori sosial kognitivisme. Merupakan teori yang menyatakan bahwa belajar dapat terjadi melalui proses meniru atau modeling. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini merupakan teori belajar yang menyatakan bahwa belajar dapat terjadi melalui pengalaman yang telah terbentuk sebelumnya. Penerapan teori behaviorisme pada materi keseimbangan lingkungan. Penerapan ini yang pertama kali dilakukan adalah guru menyusun modul ajar dan lembar kerja. Kemudian, pada submateri pencemaran lingkungan, guru memberikan video terjadinya bencana alam, menjelaskan penyebab dan dampak dari pencemaran lingkungan. Guru meminta siswa untuk menggambarkan keadaan lingkungan di sekitarnya. Nah, dari hasil tersebut, siswa diminta untuk menjelaskan keadaan lingkungan sekitar dengan mengaitkannya pada pencemaran lingkungan. Dari contoh nyata yang telah diperoleh oleh siswa, dan guru membuat kesimpulan terkait dampak pencemaran lingkungan. Nah, kemudian dari kesimpulan tersebut, guru dan siswa membuat kesepakatan kelas. Kemudian, melakukan evaluasi setelah peraturan dilakukan selama 1 minggu sekali untuk melihat perubahan perilaku atau pembiasaan yang terjadi. Kesepakatan kelas yang dibuat yaitu mengurangi atau mencegah pencemaran lingkungan dengan cara membuat peraturan membuang sampah pada tempatnya, dan yang melanggar peraturan tersebut dihimpun ketua kelas atau dipantau oleh guru. Setelah peraturan tersebut dilakukan selama 1 minggu sekali, kemudian dilakukan evaluasi untuk melihat perubahan perilaku atau pembiasaan yang terjadi. Apabila hasil evaluasi ditemukan banyak siswa melanggar, maka guru memberikan penguatan terhadap dampak yang terjadi apabila pelanggaran terus terjadi dengan memberikan punishment yang mendidik dan memberikan reward jika siswa selalu mentaati peraturan. Penerapan teori sosial kognitivisme pada materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertama, guru merancang proses pelaksanaan praktikum tentang perkecambahan kacang hijau. Kemudian, pelaksanaan praktikum. Dari pelaksanaan praktikum tersebut, siswa dapat melaporkan hasil dari praktikum dalam bentuk presentasi dengan melakukan diskusi antar anggota kelompok. Dari contoh nyata yang diperoleh siswa, kemudian masing-masing kelompok memberikan tanggapan dari hasil praktikum kelompok lain. Jika ditemukan perbedaan hasil akhir praktikum, maka siswa diajak untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan hasil dari masing-masing kelompok. Misalnya, faktor
air, cahaya, atau kualitas dari biji kacang hijau. Kemudian, guru memberikan penjelasan terkait pendapat yang diberikan. Setelah itu, guru bisa menstimulus siswa untuk mengkaitkan faktor yang berpengaruh terhadap proses perkecambahan. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme pada materi keseimbangan lingkungan. Pada penerapan teori konstruktivisme ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah eksplorasi. Pada tahapan ini, peserta didik mengamati gambar salah satu jenis simbiosis, yaitu kupu-kupu hinggap di bunga. Kemudian, guru bertanya, apakah kamu pernah melihat kupu-kupu hinggap di bunga? Apa yang terjadi dari peristiwa tersebut? Apakah yang dilakukan kupu-kupu itu dapat merugikan bunga? Dan mengapa hal tersebut dapat merugikan bunga? Nah, setelah itu, peserta didik diminta untuk mencatat jawaban masing-masing pada buku catatan masing-masing peserta didik. Masuk pada tahapan kedua, yaitu tahapan elaborasi. Pada tahapan ini, guru bertanya, apa saja yang ingin kamu ketahui? Kemukakanlah. Kemudian, guru menuliskan pertanyaan-pertanyaan siswa di papan tulis. Guru dan siswa memilih pertanyaan-pertanyaan yang ingin sekali diketahui melalui penyelidikan. Nah, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru meminta siswa untuk menentukan urutan pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya melalui penyelidikan dengan panduan lembar kerja siswa secara berkelompok. Kemudian, siswa dapat mengerjakan LKS secara berkelompok. Setelah itu, peserta didik dipandu oleh guru untuk mendiskusikan hasil penyelidikannya dan membandingkannya dengan jawaban pada pengetahuan awal mereka. Lanjut pada tahapan ketiga, yaitu konfirmasi. Setelah menyelesaikan diskusi di kelas, guru meluruskan kesalahpahaman pemahaman siswa. Nah, peserta didik diajak untuk menyimpulkan pembelajaran menjadi suatu konsep yang baru. Nah, di situ guru berperan memberikan penguatan dan juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya tentang apa yang belum dipahami. Pembahasan yang kedua yaitu terkait model-model pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme. Sebelumnya, kita harus mengetahui terkait prinsip dari teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengetahuan dibentuk oleh siswa sendiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Ketiga, murid aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Yang keempat, guru sebagai fasilitator dan penyedia sarana prasarana. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dari teori konstruktivisme, kita ketahui model-model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme diantaranya adalah yang pertama, Contextual Teaching Learning atau CTL, kemudian Discovery Learning, dan model investigasi kelompok. Yang pertama adalah model pembelajaran Contextual Teaching Learning atau CTL. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Proses belajar mengajar terjadi secara student-centered dan berbasis pada aktivitas siswa. Sintaks model pembelajaran berbasis CTL adalah yang pertama, konstruktivis, selanjutnya bertanya, kemudian inquiry, lalu komunitas belajar, membentuk pemodelan,
melakukan refleksi, dan adanya penilaian otentik. Model pembelajaran yang kedua yaitu discovery learning. Model pembelajaran ini menekankan proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan. Pada model pembelajaran ini, siswa diharapkan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Sintaks model pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama pemberian rangsang atau stimulasi, kemudian identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Model pembelajaran yang ketiga yaitu investigasi kelompok. Model pembelajaran ini melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasi, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. Pembahasan selanjutnya yakni terkait rencana meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang memiliki beberapa kasus, diantaranya yang pertama yaitu kasus 1 mengenai Tania yang berusia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Berdasarkan permasalahan tersebut, hal utama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah dengan mengkomunikasikannya secara bijak terkait alasan yang mendasari pemikiran rendahnya keinginan untuk sukses. Setelah mengetahui latar belakang dari pemikiran peserta didik tadi, maka guru dapat melakukan pendekatan yang sesuai dengan permasalahannya melalui dorongan terkait pentingnya keinginan seseorang untuk sukses bagi masa depannya. Guru dapat menceritakan kisah perjuangan seseorang dalam mencapai kesuksesan dengan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Guru juga dapat menanamkan pola pikir bahwa setiap orang berhak untuk sukses melalui kegigihannya dalam memperjuangkan apa yang ingin dicapai. Ketika seseorang percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih pintar, mereka menyadari bahwa jika mereka melakukan upaya itu akan berdampak pada kesuksesan, sehingga mereka bersedia untuk meluangkan waktu lebih agar mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Selain itu, guru juga dapat memberikan reinforcement kepada peserta didik tersebut untuk mendorong semangat belajar. Ketika dia bersemangat untuk belajar, maka akan mendapatkan lebih banyak informasi dan memiliki rasa ingin tahu yang besar, dengan harapan seiring berjalannya waktu dia akan tertarik pada hal atau karir tertentu yang menjadi tujuan atau cita-cita mereka ketika dewasa. Kasus selanjutnya adalah terkait permasalahan yang dihadapi oleh Samuel. Pada permasalahan tersebut, guru dapat mengambil langkah utama dengan berkomunikasi secara intens terkait hal yang peserta didik takutkan akan kegagalan. Setelah mengetahui apa yang menyebabkan ketakutan akan kegagalan tersebut, guru dapat mengarahkan untuk membuat perencanaan apa yang harus dilakukan dalam menghadapinya. Jadi, apabila suatu saat harus mengalami kegagalan dalam hidup, dapat dengan sigap secara rohani dan jasmani menghadapi keadaan dengan lebih berani dan kelapangan hati yang luas. Guru dapat memberikan dorongan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, sebagai contoh seorang Bill Gates yang sukses pun pernah mengalaminya. Namun, dia tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya mencapai keberhasilan karena kegagalan adalah bagian dari proses perjalanan hidup yang mengajarkan banyak hal agar lebih kuat dan memiliki pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi setiap permasalahan. Guru dapat menanamkan pola pikir bahwa belajar itu sangat penting untuk mencapai cita-cita yang sumbernya tidak hanya dari apa yang dikatakan guru ataupun secara tekstual, tetapi juga dari kegagalan yang telah terjadi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kasus ketiga,
dalam situasi kali ini, yaitu terdapat seorang peserta didik yang bernama Sandra dengan usia 13 tahun, di mana dia memiliki sikap tenang di kelas dan meremehkan keterampilan dari teman-temannya. Nah, berdasarkan situasi tersebut, langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut adalah dengan cara satu, melakukan komunikasi secara intens terkait dengan apa yang diperlukan oleh peserta didik. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui langkah berikutnya yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian langkah kedua adalah pendidik juga harus dapat memahami kemampuan yang dimiliki dan dirasa perlu untuk ditingkatkan. Dalam hal ini, Sandra memiliki kemampuan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, berinteraksi dengan teman-temannya. Maka dari itu, pendidik dapat menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan tersebut. Dalam hal ini, metode yang dapat digunakan itu adalah metode discovery learning dengan strategi, yaitu jigsaw. Nah, strategi atau teknik jigsaw ini adalah teknik yang dilakukan dengan mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa orang, sehingga hal tersebut akan dapat meningkatkan keterampilan berinteraksi dalam diri peserta didik dan juga dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh teman-temannya, sehingga Sandra ini memiliki sifat lebih terbuka dan dapat menerima lingkungan sekitarnya, serta tidak dengan mudah meremehkan keterampilan dari teman-temannya. Cara lainnya yang dilakukan adalah pendidik dapat memberikan pekerjaan rumah yang dilakukan secara berkelompok, sehingga hal ini dapat meningkatkan keterampilan dari peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya dalam mengerjakan suatu tugas. Kemudian untuk kasus keempat di sini ditampilkan bahwa terdapat seorang peserta didik yang bernama Robert dengan usia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Berdasarkan situasi yang terjadi, maka hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk dapat meningkatkan motivasi dari siswa tersebut adalah dengan cara satu, melakukan pendekatan emosional. Dalam hal ini, pendidik melakukan kegiatan komunikasi yang intensif dengan peserta didik. Dalam komunikasi tersebut juga dilakukan dengan kegiatan pencarian informasi mengenai minat dan juga bakat dari peserta didik yang dapat dikembangkan. Selain itu, yang kedua adalah pendidik dapat melakukan kerjasama dengan wali siswa yang dalam hal ini adalah bibi dari Robert untuk dapat memberikan bimbingan intensif atau juga mengajak atau memberikan penguatan serta mengajak Robert untuk berkomunikasi terkait dengan apa yang dibutuhkan dan juga hal-hal atau permasalahan apa yang dihadapi. Kemudian, langkah yang ketiga ini adalah pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan seperti game ataupun juga pembelajaran yang melibatkan peserta didik itu untuk berperan aktif. Bisa juga dengan discovery learning. Kemudian langkah yang terakhir adalah pendidik dapat melakukan kegiatan pelatihan terhadap peserta didik terkait dengan bakat dan juga keterampilan yang dimiliki untuk dapat dikembangkan dan mencapai suatu keberhasilan. Dengan adanya suatu pencapaian dimiliki oleh peserta didik ini, maka nanti akan meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik tersebut. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya dari kelompok 4 kami mohon maaf. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3 yang menanyakan terkait keefektifan dari penerapan teori belajar behavioristik, mengingat jika refleksi yang sudah dibuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa kehadiran reinforcer, maka kekuatannya akan menurun.
Menurut kelompok Anda, penerapan teori belajar apa yang efektif untuk mendorong minat peserta didik dalam jangka waktu panjang tanpa adanya paksaan? Menurut pendapat kelompok kami, semua teori belajar dapat dibilang masih efektif untuk diterapkan dengan melihat sasaran dari peserta didik yang dihadapi. Memang benar, teori behavioristik apabila dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 terbilang tidak relevan karena pada abad 21 menuntut pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan mengkonstruktivis pembelajaran dengan pengalaman sebelumnya, serta peserta didik dapat lebih merdeka dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, teori behavioristik masih efektif untuk diterapkan pada peserta didik usia dini. Terima kasih.